Wih, dikit lagi sampai kayak ini dong Ferry Irwandi. Hati-hati Anda Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mulai was-was ini. SD 6, Iya. SMP 3 tambah 3, 6. Iya. Kuliah S1 4 tahun, 4 tahun. S2 2 tahun. 6 tuh anjir. Wah, Anjing bener sih. Fuck. Pokrekun was right. No. S3 maksimal S3 maksimal berapa tahun? 6 tahun. Oh iya. S3 2 kali 6 tahun. S6 enggak gitu ya. Anjir. Gila ya. Pokrekun was right, man. Iya. Lu mau ini beneran jadi gubernur? Wah, demi Jakarta yang lebih skitsu sih. Karena alasannya mereka bilang bahwa rumah dinasnya tidak layak. Udah banyak yang bocor gitu. Oh, tunjangannya berapa gedeannya? 50 juta ya? 50 juta sebulan. Rencananya 50 juta per Tunjangan bulan. 50 juta. Gajinya mereka kan enggak sampai segitu. Enggak. Gaji mereka pokok ya? Gaji pokok ya? 4 juta 5 juta. Tapi kalau udah sama tunjangan 50 jutaan. Nah, kalau itu bisa Iya. Betul. Berarti ini kan extra 50 million. Ekstra 50 million untuk tunjangan rumah. Sedangkan rumah yang tidak ditinggalinya itu tetap jadi running cost dong. Iya, benar. Depresiasinya jalan. Betul, direnovasi maintenance-nya katanya mau jalan, direnovasi juga. Mau direnov. Halo, selamat datang di Unfiltered bersama gue Tirta. Gue Vincent. Kita emang kalau pagi-pagi masih agak ini ya. Kepagian ini Terlalu syutingnya. pagi ya syutingnya. Betul, kepagian. Belum ada berita yang hot juga ya. Enggak lah, ada lah. Selalu ada lah yang harus kita bahas. Buat kalian yang baru pertama apa? Gua silau banget Jen. Baju lu men. Gue sekarang harus disclaimer. This is one of the stupidest thing I've bought from TikTok sih. Ini TikTok. Pas malam-malam tuh kayak anjing lucu ya, kayak baju Patrick gitu. Lu 36 men. Forever young. Kayaknya gue akan beli barang-barang bodoh lagi di TikTok kayaknya untuk gue pakai buat shooting Unfiltered sih. Iya. Gue tau gak lah, ada yang satu lucu yang kacamata, ini pernah dipakai Vincent di Vindes sih. Oh, Vincent itu. Nah. Lu tau gak sih di Comic Conan kalau ada dia mikir terus kacamatanya terus nyala. Oh iya. Nah, gue pengen beli itu men. Ada dia kacamata jadi dia nyala gitu kayak nyala gitu. Padahal ini udah consumerism ini tapi belum bisa mendongkrak Views kita, aduh gimana ya. Tolonglah. Maksud gua ekonomi sih tapi ya udah deh. Sehari gope. iya lumayan. Sa- Udah 500 views. ini kali Wih, dikit lagi sampai kayak ini dong Ferry Irwandi. Hati-hati Anda Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mulai was-was ini. Langsung aja lah topik pertama lah. Ini kita ngebahas gini. Lu peduli nggak sama pemilu gubernur pemilihan gubernur Jakarta Enggak. saat ini? Tuh biasa enggak. Kemarin orang di debat gubernur itu aja ya, gue kayak Lebih rame pre-eventnya ya yang kayak akhirnya Anies dijegal. pencalonan ya, betul, ya. Sekarang tuh kayak siapapun yang udahlah gitu. gue bahkan berharap yang menang itu yang calon independennya itu yang Pongrekun. Biar lucu aja sekalian gitu. Iya sih, tapi nggak mungkin kan kayaknya kan. Aduh, Iya tahu sih susah. gue. Tapi Ayolah, kalau mau vote lah. Dia nomor berapa sih? Vote nomor 3. Dia nomor berapa sih? Nomor 2 ya? Nomor 2 ya? Iya, Nomor 2 iya. lah. Tapi kenapa lu banyak lo yang menyuarakan hal yang sama? Oh, gue mau vote Dharma. Bentar. Lu ada bulu kucing kan? Ada bulu. Random banget. Oke. Tadi Ya. habis cium olip. Terus? Iya. Kenapa banyak orang yang akhirnya memilih pasangan yang kayak underdog ini gitu? Kalau gue biar lucu aja gitu, biar lucu dan sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo aja kalau gue. Kenapa golput aja kalau gitu? Ya golput sih, gue gak akan milih juga gitu. Jadi gue akan golput sih. Iya, Tapi gak tau, tapi gue ngelihat bahwa sekarang tuh gue udah tidak emotionally invested lagi terhadap politik dan pemilihan kepala daerah. Dan termasuk presiden. Oh, Pilpres kemarin udah biasa aja. Udah biasa aja. Udah biasa aja. Karena gue ngerasa kayak itu lagi mereka maksudnya berantemnya pas pemilu tapi setelah pemilu akhirnya berdamai, sama aja. berkongkol berkoalisi gitu ya buat apa gitu. Iya, sama aja ya. Dan lucunya gini Chen, kayak kita tuh jadi kayak domba gitu loh, ngerti gak lo? Kayak di level nasional mereka tuh berlawanan. Betul. Tapi lu nyadar gak sih kalau mereka di level-level daerah mereka tuh berkoalisi? Betul. Lah, jadi Betul. Ya, jadi dinamis banget yang di level daerah. iya, jadi menurut gua peduli setan dengan prinsip, ideologi partai, karena ujung-ujungnya tentang masalah bagi-bagi kue aja gitu. Iya. Lo nonton gak yang kemarin?
debat itu? Kebetulan tidak nonton, tapi kayaknya seru ya katanya. Lucu cuplikannya ya. Siapa? Coba kasih highlightnya paling lucu siapa? Ya, Pong Rekun. Iya. Dia ngomongnya apa? Dia kan anti covid ya, dia kan sangat anti covid dan dia Ya, kita semua anti covid. enggak maksudnya dia Alasannya. enggak dia Illuminati. dia tuh konspirasi karena ini konspirasi Illuminati apa segala macam gitu. Ya, tapi lu ngerasa covid konspirasi bukan? Enggak lah. Kalau gua enggak. Karena gua udah ngerasain sakitnya. Oh iya, Karena kita gua- merasakan sakit. karena gua kena. Tapi itu kayak didesain seperti itu nggak supaya semua orang sakit gitu dan jualan vaksin. Enggak, menurut gua enggak. Enggak, menurut gua enggak. Karena gua ngerasa banyak kalau dilihat dari sekarang banyak emang kebijakan-kebijakan itu aneh gitu. Kebijakan kayak social distancing itu yang kayak harus ngantri harus 3 meter itu kan setelah diteliti ke belakang itu ternyata nggak terlalu efektif gitu kan. Terus kayak yang lockdown itu kan dulu kan. Tapi gua mewajarkan karena pada waktu itu kita belum tahu binatang apa yang kita hadapi. Iya. Ngerti nggak lu? Betul. Jadi any precaution is a good precautions gitu. Masalah efektif apa enggak ya nggak tahu gimana gitu. Lu emang konspirasi ya? Ini konspirasi Wahyudi. Gua tidak bilang bahwa ini apa namanya Yahudi atau Illuminati atau apa, tapi it's too convenient untuk tidak dibilang tidak didesain gitu kan. Karena Jualan kok ini. karena kita tahu siapa yang take advantage dari kejadian itu gitu. Vaksin kan. maksudnya gini. Ya, perusahaan farmasi, big farmasi. Dan habis itu juga udah hilang itu aja gitu. Kayak Herd immunity. iya betul. Tapi kayak nggak ada yang kayak try to get to the bottom of it. Tapi lu kena nggak COVID? Kena 2 kali. S2 COVID. S2 COVID. S2 gitu. COVID. Nah, cuman gua nggak tahu ya. Kalau COVID ini kok jadi bahas COVID. Kita bahas profil calon gubernur. Ya, dan lu kayaknya cocok nomor 2 berarti. Iya, betul. Vote nomor 2 kalau kayak gitu stance lu. Terus ini kita lihat kekayaan gubernurnya nggak usah. Kekayaannya ya, kita fokus kekayaannya ya. Nggak usah disebutin lah, ntar ditampilinnya di mana di sini kali ya. Iya. Tapi yang paling kaya memang Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil paling kaya. Paling kaya. Bukan Pak ini. Oh, Pak siapa? Pramono. Bukan. Pak Ridwan Kamil itu uangnya. Oh iya bener Pak Pramono Anung. Pramono kan levelnya nasional. 100. Iya 100 miliar. Apa rasanya punya uang 100 miliar ya? Belum punya ya? Belum punya. Belum punya. Makanya ikut rezim. Tapi maksud gue gini, pertanyaan gue adalah selalu, lu percaya gak sih angka ini akurat? Ini kan pasti angkanya diambil dari LHKPN ya? Betul. Angka-angka yang dilaporkan secara sukarela gitu. Bukan ke KPK, jadi disubmit aja gitu dia. Iya. Menurut lu akurat gak LHKPN itu? Sudah pasti tidak akurat. Ya. Kalau sampai titik itu sih sudah pasti tidak akurat. Tapi ya Maksud lu overstatement apa understatement? under lah pasti. Pasti banyak lah yang tidak dimasukin. Ya, kita juga kayak gitu. Gak usah pejabat. Lapor pajak aja begitu ya? Gitu kan pasti ada aset-aset yang ini. Tapi kan understatement ya, bukan overstatement ya. Berarti gak ada orang kayak anjing gue cuma punya duit 100 juta gue masukin 10 miliar gitu. Enggak ngapain? Iya ya. Iya. Jadi understatement gitu ya. Review video di bawah. Bentar kita baca dulu kekayaannya. Ini ya Pak Ridwan Kamil ini punya 22 miliar, kalau Pak Suswono 12 miliar, terus kalau Pramono 100 miliaran gitu ya. Ketahuan ini hobinya apa ya? Apa tuh? Itu Mas Kang Ridwan Kamil tuh hobinya motoran tuh kayaknya. Oh iya, banyak motornya ya. Enfield, punya CBR. Kalau hobinya musik nggak ada gitar di sini masukinnya. Nggak ada. Tapi ada juga yang hobinya kalau ngoleksi tanah tuh apa hobi namanya? Ini 21 properti tanah dan bangunan. Ya ini hobi, lu nggak bisa menyalahkan hobi dong. Iya, gitu ya. Senilai 17,8 miliar. Wah, Kang Ridwan Kamil. banyak juga hartanya ya. Kas dan setara kasnya 5,9 miliar. Ada utang nggak? Ada yang punya utang nggak di sini? Coba kita lihat. Nggak ada ya? Kayaknya nggak punya utang mereka semua. Suswono juga. Ini orang-orang kayak itu emang koleksi tanah ya, bener ya? Biasa. Nggak ada tuh di sini kayak kepemilikan saham di apa gitu. Action figure gitu ya. Atau apa kepemilikan Bitcoin gitu nggak ada gitu nggak ya. ada gitu. Apa namanya tradisional klasik sekali gitu. Boomers banget ya. Boomers banget. Kas setara kasnya Pong Rekun. 23 juta aja. Sama kayak gue. Gak percaya gue nih. Ya ini Dharma Pongrekun kas setara kasnya 56 juta. Iya. Ya kan. Sedangkan wakilnya Wakilnya? Kun Wardana kas setara kasnya 23. Ya ini mah makan di Wonjang juga habis. Ini bener dia cashless society beneran. Bener ya, Karena bener, tapi hartanya yang lain gede, ya kan. Dia Loh, sebentar, Dharma Pongrekun hartanya 10,9 miliar. Iya. Tapi yang paling gede kok mobil. Lainnya kemana? Ada?
Ada tanah. Oke. Ada tanah juga. Oh, ada Fortuner, ada motor. Iya, kalau Kun Wardana ini lu pernah nonton videonya di YouTube nggak yang dia bawa quantum mekanik? Gak tahu gue. Emang iya ada. Dia itu apa sih? Kalau maksudnya kalau Pong Rekun ini kan dia dulu polisi ya. Kalau Kun Wardana ini apa dulunya? Ant-Man. Kenapa Ant-Man? Marvel Superheroes. Enggak wakilnya. Iya, gue saranin buat kalian juga ya. Coba tonton video beliau di YouTube yang membahas quantum mechanics. Quantum mechanics apa quantum komputer? Quantum mechanics. Iya. Fisika. Oh iya. Iya. Ngangong-ngangong. Enggak, ya nonton aja. Terbaik. Terbaik. Ya udah kita coba nonton videonya, mana videonya coba. Coba pakai deh, punya lu deh. Punya gue susah nih. Review video kocak calon gubernur. Pramono Anung orang Jokowi. Pramono Anung orang Jokowi. Pramono Anung sudah bukan menteri. Pramono Anung untuk Jakarta. Anjay. Respect sih gue sama Pak Pram. Ini sekarang Battlegroundnya kayaknya di TikTok ya. iya. Battleground politik kayaknya di TikTok ya. Bener. Dan mereka jadi lebih santai gitu. Nggak dikit-dikit nangkep kan kalau gini kan jadinya kan. Hah? Bales aja. Gak dikit-dikit culik. Nggak dikit-dikit. Iya, maksud gue banternya tuh harus di sosial media gitu. Kalau dikata-katain. Tapi lucu. Lucu. Jadi maksud gue nggak malu-malu ya udah gue jawab aja gitu. Emang caranya harus kayak gini gitu ya. Walaupun nggak baper ya. Walaupun cringe. Cringe. Cuma ini apa? Siapa ini? Ini Ridwan Kamil. Bukti rekam Jejak digital itu kejam. Cinta pertama malah keburu. keburu olahraga. Ibu Ningsih namanya seksis kayak Ratna Listi. Nggak, kapan orang refer orang seksi itu Ratna Listi, men? Kelihatan sih. Sydney Sweeney. Iya. Kan? Hari gini kayaknya Ratna Listi orang nggak tahu sih. Ratna Listi itu ketahuan waktu itu 2010 anyway sih. Iya, oke. Tapi still men, Ratna Listi. Iya. Gue bahkan nggak tahu yang mana, udah lupa gue. Tapi gue tahu namanya. Iya. Nah terus? Kang Capung mah. Jadi ini kayaknya orang menggali-gali tweet lama susu aura kasih. Kang ini ya. Kang. Nah, menurut lu gimana? Maksud lu kayak ini Jejak kan digital. 2010 ya. Facebook itu 2008 2009 Iya. ya. Facebook Ini Twitter, kan. ini Twitter nih. Ini Twitter betul. Iya, Tapi maksud gue, era sosial media masuk itu kan 2008 2009 tuh Facebook Iya, kan strong banget tuh masuk tuh kan. Ini 2010, artinya baru 2 tahun gitu. Nah, Orang masih alay ya. orang terpapar. Ini kayak tweet lu tahun 2010. Iya alay. Alay. Iya. Makanya gue gak bisa jadi calon gubernur kan. Gitu. Tapi ini menurut tuh masih dalam batas-batas apa kayak Ya gimana ya, maksud gue orang itu selalu berkembang ya, maksudnya kayak kita semua pernah alay men. Kita semua pernah alay. Jadi bukan berarti gue permisif, tapi emang ada hal-hal yang dulu dianggap wajar dan sekarang ya udah nggak sesuai lagi dengan tapi norma ini terlalu bermedia banyak sosial. sexual innuendonya kalau Pak Ridwan Kamil. Kalau Ini kebanyakan sih. ada teman foto profil BBM-nya nude. Kalau cowok pasti gay, kalau cewek minta pinnya please ya kan kayak Iya. cunihin banget. Cunihin kata-kata. Ridwan Kamil 2010 umur berapa ya? Udah 40-an lah, 40-an. Hah? 30 beneran. Enggak lah, 40-an lah. Sekarang dia pasti 50 kan. 2010. Oh iya, Iyalah, ya 40-an awal lah 30 gitu. Susah jaga keperawanan. Kenapa susah banget jaga pelihara? Ini kayak kasus Kevin Hart, tau gak lo? Bener kenapa? Jadi dia kan Transfobik iya, ya? dia kan ditunjuk oleh akademi itu untuk jadi hostnya Oscar kan. Iya. Cuman sama netizen digali tweet-tweet lama dia, ada tweet yang kayak transfobik gitu. Terus digali lagi backlash. Akhirnya Kevin Hart mengundurkan diri, dia nggak mau jadi host Oscar karena dia bilang kayak gini, gua udah pernah minta maaf tentang beat, dan itu beat stand up comedy dia kan. Terus dia bilang kayak gue udah pernah minta maaf dan gue nggak akan terus-terusan minta maaf untuk hal-hal yang udah gue pernah minta maaf gitu. Dan menurut gue ini bisa berlaku juga buat Kang Ridwan Kamil. Dia kan udah minta maaf kan ya? Udah minta maaf gitu, ya betul. Tapi maksud gue kayak dia udah mature pada waktu dia melakukan tweet ini kan gitu kan. Lo juga mature men 2010 Iya betul. Maksud gue gini, orang berubah itu kadang karena social pressure juga. Iya. Ya kan kayak politically correct itu kadang karena kita ngelihat oh ini nggak pantas ya. Dan culture-nya berubah juga. Betul. Gitu. Oh ini nggak pantas ya. Oh ini nggak pantas ya gitu. Jadi secara pembawaan, secara kepribadian orang juga berubah gitu kan. Tapi untuk melihat bahwa di umur sekian masih nge-tweet kayak gitu ya. kayak Ya gimana ya, Pak Ridwan good luck aja Pak.
banyak yang gali dosa. Kasihan itu. anaknya sih malu. Ngapain begini? Pindah video. Oke. Oke. Ada timekeeper kita. Siapa? Tapi gue agak pilek ya. Kenapa SD 6 tahun? Aduh, Nah, ini kalau- the best. Ini apa nih? Kalau berubah maunya Enggak, sekarang tujuan sekolah apa sih? harusnya Enggak, tujuan orang bersekolah apa sih? jadi pintar. Jadi Anjay. pintar. Ya. Pintar tapi tidak bijak untuk apa? Oke. Yang kita mau cari adalah anak-anak yang pintar tapi bijak. Jadi bukan masalah 6 tahunnya dong. Bukan, saya mau tanya sistem ini kenapa ada 6 tahun? Oh, oke. Siapa yang menentukan Siapa 6 yang tahun? menentukan? Iya, Oke. sementara ada yang bayi ajaib 2 tahun juga bisa lewat. Oke, artinya sistemnya 6 tahun nggak apa-apa, tapi harus tergantung manusianya gitu kan. Enggak, sistem pun bisa dirubah kok. Sistem bisa dirubah. Ini Pongrekun kan? Ini Pong cuma Rekun. masalah angka doang, 6 tahun, 5 tahun, 4 Enggak. tahun. Jadi dia pengen Saya mau intinya minta dia pengen kenapa harus mengubah 6 tahun, kan gitu. Oh, kenapa? sekolah dasar 6 tahun gitu ya. Iya juga ya, kenapa enggak 6 tahun ya? Kenapa 6 tahun? Ya. Ya, mereka yang membuat sistem edukasi ini adalah mereka yang paling senang dengan angka 6. Paling senang dengan angka 6. Makanya nilai terendah 6. Anjir. Jadi paling senang dengan angka 6. Mulai Makanya nilai terendah 6. Enggak sih, PS-nya 0. berapa? 3 tambah 3. 6. Minimal Dia selalu bermain dengan simbol. Berarti Dajjal. 3 tambah 3 6. Berarti yang bikin sekolah Dajjal. Oh, Dajjal. Wow. Dia itu kayak gini playing karakter nggak sih? Tadi itu kalau misalnya Enggak tahu. Gue udah enggak bisa Enggak, karena sebelum dia dimajukan, dia udah begini kan. Iya. Udah sejak Iya, Covid iya, itu kan iya, iya. gitu. Semua orang kuliah Dia kan dapat polisi ya? Polisi. Di Akpol dia kayak gitu. waktu Akpol atau apa Sesko kan dia pasti udah bintang 3 kan? Iya, terus dia juga yang bilang, ya aku juga pernah bahas mungkin di sini. Dia juga yang bilang bahwa kenapa sekarang banyak anak-anak yang punya orientasi seksual yang tidak straight, gitu kan, banyak gay gitu kan. Karena guru TK-nya itu kebanyakan perempuan. Waduh. Iya kan strong statement banget gitu. Iya, iya. Maksudnya Itu Dajjal. ini mind blowing men. SD 6, iya. SMP 3 tambah 3 6. Iya. Kuliah S1 4 tahun, 4 tahun. S2 2 tahun, 6 wah anjir. Wah, Anjing bener sih. Fuck. Pongrekun was right. No. S3 maksimal S3 maksimal berapa tahun? 6 tahun. Oh iya. S3 2 kali 6 tahun. S6 enggak gitu ya. Anjir. Gila ya. Pongrekun was right man. Iya. Eh. Lu mau ini beneran jadi gubernur? Wah, demi Jakarta yang lebih skitsu sih. Kemungkinan Ya udahlah. kegelapan. Pindahlah, good luck warga Jakarta dengan calon-calon yang ada gitu ya. Kita nggak akan merekomendasikan yang mana, terserah kalian mau Iya. pilih yang mana, bebas aja gitu. Mm-mm. Ya, topik berikutnya apa, Chen? Topik berikutnya adalah minimnya tunjangan DPR Swedia. Ya, ini Why? jadi sempat rame kan karena DPR Indonesia kemarin diubah kebijakannya dari awalnya dapat rumah dinas menjadi tunjangan rumah dinas. Karena alasannya mereka bilang bahwa rumah dinasnya tidak layak. Udah banyak yang bocor gitu. Oh, tunjangannya berapa gedeannya? 50 juta ya? 50 juta sebelum. Rencananya 50 juta per Tunjangan bulan. 50 juta, gajinya mereka kan nggak sampai segitu. Enggak. Gaji mereka gaji pokok ya? Gaji pokok ya? 4 juta 5 juta. Tapi kalau udah sama tunjangan 50 jutaan. Nah, kalau itu bisa Iya, iya. Betul. Berarti ini kan extra 50 million. Ekstra 50 million untuk tunjangan rumah. Sedangkan rumah yang tidak ditinggalinya itu tetap jadi running cost dong. Iya, benar. Depresiasinya jalan. Betul, direnovasi maintenance-nya katanya mau jalan, direnovasi juga. Mau direnov gitu ya. Pertanyaannya adalah, sewa rumah apa yang 50 juta per bulan? Ada 50 juta per bulan. Ada 3 stories apartemen gitu kemarin di mana? Penthouse gitu. berarti ya? Penthouse ya gitu. Oh, gitu ya. Ya ada. Layak lah Kalau- buat anggota DPR masa enggak? Iya Yang kan. murah-murah, masa rusun, masa Kalibata City, Iya. yang parkirnya begini nih, ya nggak sih? Tapi emang rumahnya di Kalibata kan? Hah, Kalibata juga? Rumah DPR. Rumah dinasnya. Rumah dinasnya Oh, di kalau Kalibata. sekarang kan mereka terserah bebas mau di mana kan? Di The Langham juga bisa kan, maksud Iya. gua. Tapi proper banget lah 50 juta per bulan itu. Iya, terus ada tunjangan anggota DPR ini Indonesia nih ya, Ya ini Indonesia. yang tunjangan istri 10% gaji pokok gitu ya, tunjangan anak 2% gaji pokok, tunjangan perumahan, uang sidang per paket gitu ya, terus bantuan beras, listrik segala macam 50 jutaan per bulan, plus pensiun seumur hidup. Dan pasti ada dana reses juga kan, kalau dana reses itu dapat juga berapa kali setahun gitu. Nah ini agak kontras kalau kita bandingin dengan anggota DPR di Swedia. Anggota DPR di Swedia itu nggak dapat rumah dinas atau tunjangan mobil, terus cuma dapat apartemen kecil doang gitu. Iya. Tapi itu untuk yang
hanya anggota saja. Dan kalau bawa pasangan atau keluarga buat nginep, mereka wajib bayar setengahnya. Anjir, kayak kos-kosan sharing. Kayak kos-kosan sharing ya. Kayak dilarang sama ibu kos kalau ada tamu bayar lebih. Iya, kalau nginep kabarin ibu kos, ntar bayar dicas. Terus mobilitas anggota DPR juga dikasih nggak dikasih apa ya? Mobil. Cuman hanya untuk ketua dan wakil ketua gitu ya. Sisanya pakai transportasi umum gitu. Lu search apa? Enggak, tapi dengan kondisi kayak gini gitu ya. Ini gue lagi lihat nih Swedia ini. Iya. Jadi salah satu negara yang berhasil untuk transisi ke emisi bersih. Gitu ya. Dia Karena- udah lebih dari 100 tahun katanya energinya dari air sama Ya Greta Thunberg, iya, negaranya gitu. Greta kan. ya dari tenaga air listriknya gitu. Tapi ya maksudnya mereka dengan insentif lebih sedikit gitu ya, tapi mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro publik. Karena mereka ngerasain kan menurut gua. Nggak ngerasain apa? Ngerasain. Oh ngerasain. Maksudnya kayak gini, anggota DPR-nya itu kan nggak dikasih mobil. Iya. Berarti mereka naik transportasi umum kan. Jadi kebijakannya pasti pro transportasi umum. Iya. Makanya caranya menurut gua, anggota DPR itu jangan kasih tunjangan. Suruh naik Transjakarta, suruh naik KRL, beres sebulan, yakin gua. Iya, karena membela kepentingannya mereka. Iya, jadinya. mereka keringetan, mereka ada insentif untuk memperbaiki. Kalau sekarang kan mereka lewat tetot pakai rider kan, nggak naik kereta. Jadi caranya emang kayak gini gitu. Sebelum tahun 57, DPR Swedia nggak digaji dan hanya dari anggota partai. Iya tuh. Gajinya saat ini $6.900 per bulan. Ya 100 juta berstandar Swedia ya segituan lah ya. Lebih kecil dari rata-rata guru. Ya bener, Gila ya. ya bener. Jadi mereka Swedia itu berhasil menempatkan prioritas yang tepat sih menurut gua. Guru di atas anggota DPR. Iya. Sedangkan kita anggota DPR nih 100 jutaan sebulan juga kan. Guru. Kalau sama si rumah. Iya, terus gurunya kemarin yang viral itu Hmm. yang apa? 200.000 ya? 300.000. 300.000, 150.000 ada. Iya, 300.000 itu. Iya, ada Habis guru. ngajar mulu. Ada guru yang habis ngajar masukin ya ini gitu. Terus ada yang guru yang viral yang cewek, dia ngebuka gajinya tuh 600 berapa 400.000 300.000 sebulan. Terus dibully sama netizen Malaysia. Gaji guru RM60 sebulan katanya. Pantesan gampang kena hoax. Dan gue nggak bisa marah men. Gue dihina netizen Malaysia, gue nggak bisa marah. Oke, ya udahlah, emang benar. Iya, one step ahead. Iya. Tapi urutan berapa FIFA-nya? Emang dia masuk kualifikasi ya. Cuman Itu yang penting. Iya, buat apa? Ini komen-komentarnya entah siapa yang salah. Ini semua salah rakyat. Juga nggak berani demo. Coba Habib Rizik demo kayak demo Ahok dulu. Demo bela agama tapi mau demo pejabat korup nggak? Ada loh sekarang yel-yelnya yang seru. Apa? Ayo. Oh ya, nanti. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Oh, Oke. kena ya? Nggak berani ya kamu? Nggak berani, ya, Unfiltered oke. tapi filtered. Iya, iya. Tapi gue segini, gue tuh udah mulai pengen ya melihat Indonesia itu lebih kayak apa berani gitu, ngerti gak lo? Kayak gue pernah ngeliat di salah satu negara di Balkan itu entah di Rumania atau di mana gitu. Berarti tuh ada anggota DPR-nya tuh, itu diberhentiin, diarak rame-rame, dimasukin tong sampah men. Karena dianggap nggak kerja, kerjanya nggak becus. Gue tuh nggak pro kekerasan ya, tapi menurut gue sesekali emang harus digituin, dimasukin tong sampah gitu, nggak dipukulin, dimasukin tong sampah, dikunciin, terus dikocok-kocok tong sampahnya, lucu aja gitu. Iya. Nah terus apa lagi nih? Dibilang komennya sebenarnya nggak apa-apa kayak Singapura pejabatnya gajinya gede. Betul. Nah Indo ini nggak tahu malu, gaji gede masih korupsi pula. Iya. Ya maksudnya penegakan hukumnya ya. Iya benar sih. Ini kayak kebijakan ini, tau gak lo? Kebijakan Lee Kuan Yew pertama kali dia terpilih jadi perdana menteri Singapura. Satunya tuh menaikkan standar gaji pejabat-pejabat negaranya biar nggak korupsi, biar sanggup bersaingan dengan swasta katanya. Gitu. Mungkin kalau di Asia tuh kulturnya emang gitu ya. Maksudnya kayak people at some point harus dikasih insentif, Iya, gitu iya, kan, iya. supaya bekerja gitu kan. Karena mungkin beda kayak tadi di Swedia karena mereka juga sebenarnya lingkungannya lebih mungkin lebih homogen gitu ya. Jadi tidak ada ketimpangan yang terlalu gimana gitu. Jadi mereka nggak masalah gitu ya kerja gaji di bawah guru gitu. Tapi kalau di sini yang dari awal mungkin banyak Keluarnya kan. centeng-centengnya. Iya, Kalau di iya, Asia itu kan premanisme centeng Iya, gitu iya. kan. Terus Asian value. Iya, Betul, iya, iya. Asian value. Akhirnya mereka punya insentif untuk korup ya. Betul. Makanya ini pernah diidekan juga dulu sama Bu Susi, tau gak lo?
Susi milik itu. Boleh. Bu Susi bilang bahwa sudah saatnya gaji-gaji menteri itu disetarakan dengan gaji-gaji di BUMN. Biar nggak pada korup. Oh, sekarang lebih kecil ya? Gaji menteri kan berapa? Cuman paling 10 juta, kecil gitu. Oh iya, tapi kan Tunjangannya Iya. dia Wah. beranggapan bahwa ya udah standar aja kayak dirut-dirut BUMN biar nggak korupsi. Tapi maksud gua ada faktor greed juga gak sih? Iya. Kayak ya tamak aja gitu. Ya udahlah. Kita pindah ke topik berikutnya, Chan. Nah, ini saingan kita di negara tetangga nih. Sepak bolanya bagus nggak? Sepak bolanya bagus. Bagus ya. Sepak bolanya bagus. Jadi Vietnam ini diramal jadi pemimpin ekonomi ASEAN. Ya. Agak gila ya. Gua harus akui hebat sih mereka. Secara percentage growth bagus, tapi secara total absolutnya masih di bawah Indonesia. GDP-nya. Ya, Iya GDP-nya. benar. Nah, mereka itu berhasil, seingat gua, mereka berhasil mengambil momentum waktu Covid tuh kan. Karena Cina ditutup, banyak pabrik yang terganggu supply chain-nya. Jadi beberapa memindahkan itu ke Vietnam karena lebih dekat. Dan sayangnya nggak ada yang pindah ke Indonesia. Ada sekitar, seingat gue tuh hampir 40-an pabrik keluar dari Cina supaya terdiverse gitu ya supply chain-nya. Mereka kebanyakan pilih Vietnam, nggak ada yang ke Indonesia. Sedih ya. Iya. Tapi karena mungkin apa faktornya? Kemudahan berusaha. Oh, di bawah ada. Oh ada ya. Terus ini ekonomi Vietnam itu tumbuh 51%. Didongkraknya oleh investasi dan ekspor. Nah ini. Ya kan? Benar. Ya kan? Iya. Tuh, jadi pabrik-pabrik tadi berinvestasi di Vietnam dan meningkatkan ekspornya. Nah, growth-nya terakhir tuh menjadi 7,4%. Gila ya. Gokil. Kita tuh Per awal Oktober. kita tuh cuman bisa bermimpi bisa segitu itu. 7% Indonesia tuh lama banget. Udah hampir 20 tahun yang lalu loh. Sisanya. Menurut lu kenapa ya? Bisa? Apakah karena nggak ada ormas? Iya. Bikin pabrik jadi gampang? Iya, Apakah Vietnam bikin omnibus law juga? Mereka tuh sistem kenegaraannya apa ya? Komunis ya, rada-rada komunis ya. Tapi kan karena pemimpinnya nerapin ini anti korupsi. Menerapkan anti korupsi. Presiden mundur waktu itu. Gila ya. Jadi emang mereka mengcopy playbooknya Cina juga ya. Komunis gitu, tapi anti korupsi banget gitu. Nah terus ada juga bilang banyak pabrikan Cina dan AS itu pindah ke Vietnam karena mudahnya investasi di negara tersebut. Iya. Terus kepastian hukum, pemberantasan korupsi, terus banyak yang pilih Vietnam. Ini contohnya ada Foxconn, ada Luxshare, ada Foxconn nih dari dulu suppliernya. nggak masuk Indonesia. Iya Apple ya, padahal gila ya. Apple tuh padahal konsumsinya di Indonesia gede banget. Iya. Terus investasi raksasa lain tuh ada yang Samsung itu 28 triliun, Apple 248 triliun, Foxconn 8 triliun, gila banget sih. Vietnam juga dipilih karena mudahnya penyediaan lahan gitu. Apa sih yang harus dilakukan Indonesia, Chen, menurut lo? Biar bisa kayak gini? Ada nanti dikasih tahu sama video di bawah nanti. Oh ada. Ada. Kita bilang nah. Terus Sama jadi Habib Rizik. ekspornya tuh udah Vietnam naik terus dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Terus industri manufaktur gitu yang gila banget. Jadi emang kuncinya kayaknya harus manufaktur ya. Karena pertama kalau secara konsumsi rumah tangga dia menyediakan lapangan kerja. Dan padat Udah pasti. karya, Betul. Ha. Menyediakan lapangan kerja. Kalau misalnya dia dekat dengan materials maka dia bisa ekspor. Iya, kan, iya. hubungan ekspor gitu. Dan pasti multiplier efeknya lebih gila sih. Maksud gua, lu misalnya invest 20 triliun gitu ya. Bisa buka let's say 3.000 gitu ya. 3.000 pabrik yang butuh 3.000 tenaga kerja. Yeah. Itu sekelilingnya pasti hidup kan. Iya. Tempat makan, apalah, cuci Betul. motor gitu-gitu kan. Betul. BI itu penting, BI itu pedulinya yaitu masyarakat jangan sampai nganggur gitu. Iya. Tingkat pengangguran Gitu tuh kan. buat- Heeh. Nah di 2023 industri wisata Vietnam juga berhasil menggeser Indonesia sebagai destinasi wisata terpopuler di Asia Tenggara. Lu pernah ke Vietnam kan? Belum. Gua pernah ke Vietnam. Pernah. Bagus ya? Mungkin 15 tahun yang lalu ya. Oh. Enggak, gua nggak tahu Waktu gimana. masih ini pakai caping. Iya, pakai caping Perang serius. Vietnam, oh enggak. Enggak, anjir. Tapi di sana gua baru sekali melihat bahwa lalu lintasnya Hanoi Rusuh. lebih parah pada lalu lintas Jakarta, men. Oh iya? Jauh lebih parah. Motor ya? Motor. Oh, tapi parah itu maksudnya padat atau kelakuannya sama kayak Sama, padat, Oh. itu dan helmnya itu bukan helm yang SNI. Caping. Ya. Helm batok. Helm batok. Masih helm batok, gila sih. Ya zaman dulu 15 tahun lalu kita Tapi- juga masih batok. Iya sih, tapi gua pengen penasaran gimana sekarang. Apa tuh, mati?
Nah, bantunya. Terus komen-komennya bilang kata kuncinya kepastian hukum, gerakan anti korupsi. Yang sebaliknya dilakukan Indonesia, pantas kita kalah telak. Wah. Malaysia tahun 2025 udah berlabel negara maju. Emang iya? Iya ya. Prediksinya semoga tidak ya. Gila ya. Vietnam meroket, Malaysia juga. FDI terakhirnya Malaysia. Microsoft, Google, ByteDance, Infinix masuk semua ya. Kurs Indonesia menguat 8,5%, sedangkan Indonesia minus 2%. Gila ya. Iya ya, Indo emang jadi penonton sih. Kita emang kayaknya ditakdirkan untuk menjadi konsumen aja ya. Ya. Otomotif Thailand. Iya. Otomotif Thailand ya. Motor semuanya. Jadi menurut kalian apa nih yang harus dilakukan Indonesia supaya bisa kayak Vietnam? Hah? Coba komen di komentar di bawah. Coba reaction video apa tuh? Ada reaction. Udah? Reaction. Ini apa nih coba? Udah di play kan itu? Itu slide dong. Oh, dia apa security? Morning di 2023. Dia kerja di bank. 2023 dia kerja, maksudnya 2024 dia dipecat. Iya kan? Iya. Gitu kan? Bentar, ada yang aneh. Apa sih ini, gue jadi pengen lihat komennya. Komennya itu di bawah. Itu di bawah tuh. Itu tuh. Di dalam itu atasan permain. Kronologi. Gue dipecat gara-gara ninggalin reject. Gua gak ngerti ini satpam atau apa gimana sih? Iya kayaknya yang iniin uang. Oh, yang masukin uang. Yang masukin uang. 2023 dia kerja, Ya, 2024 dia dipecat. Dia dipecat karena ngilangin uang. Kayaknya ngilangin reject kalau kata orang-orang. Ngilangin reject, uang reject. Iya kayaknya. Gak tahu juga ya. Jadi intinya Ngomongnya reject ya. Jadi intinya dia menjadi korban PHK lah di ekonomi. Ya udah kita nggak pengen berasumsi ya. Ya udah terkenal lagi. Next. Ini apa? Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa. Oh, ini tadi yang lu mau. Lagi, ayo, ganyang. Lu harus akuin men. Kita pernah bahas dia men. Ini orang rockstar. Dia bisa bikin yel-yel. Terbaik emang Pak Habib ini. Pak Rizik. Gila. Dia gimana bisa membangkitkan Tapi apa semangat namanya? jemaah FPI ya? itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah ilegal kan organisasi ilegal. Organisasi Jadi- ilegal. Tapi ya dia kalau ceramah jadi sebagai apa? Gak tahu. Sebagai keturun. Oh iya, tanya orang Kristen. Salah. Penceramah aja, penceramah. deh. Pemuka agama Pemuka aja. agama, Oh, iya. iya. Gak apa-apa juga gitu. Next nggak berani. Hampir ini. Ada, Udah habis ya? Habis. Ya udah habis. Udah habis. Udah deh, gitu aja. Apa intinya kesimpulannya? Intinya kita nggak berani ngomong yang aneh-aneh kalau tentang Habib Rizik. Ayo. Nah, kayaknya. Udah gitu aja. Kalau gitu silakan follow kita di Instagram, di Twitter, di TikTok juga ada. Sampai ketemu di episode Unfiltered berikutnya. Bye bye. Dah.